Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kemerdekaan adalah salah satu hal yang sulit untuk diraih. Mereka harus rela mati-matian demi mendapatkannya. Terlebih waktu itu Jepang dan Belanda sangat kejam dalam menindas rakyat Indonesia. Karena tidak kuat akan penindasan tersebut, hingga akhirnya sedikit demi sedikit mereka berani membangkang dan melawan penjajah yang tak bermoral. Kalimat Allahu Akbar terus menggema untuk melawan para penjajah. Para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang tak hanya tokoh nasionalis dan cendekiawan, tetapi tokoh agama termasuk ulama atau habaib juga ikut berjuang melawan penjajahan. Ulama dan habaib bersatu padu untuk memperoleh kemerdekaan. Dari sekian banyak pejuang, ada 5 habib pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang fenomenal. Berikut deretan para habaib yang berjuang mati-matian demi negara Indonesia. Yang pertama adalah Habib Sadim bin Jindan. Beliau merupakan ulama kelahiran Surabaya tanggal 18 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan tanggal 7 September 1906 Masehi. Memiliki nama asli Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ulama yang dijuluki Gudak Ilmu pada zamannya ini merupakan murid Syekhona Khalil bin Abdul Muthalib yang masyhur dengan sebutan Kiai Khalil Bangkalan. Beliau hijrah ke Jakarta lalu membuka beberapa majelis ilmu di beberapa daerah. Selain berdakwah, Habib Salim juga menjadi pejuang terdepan untuk kemerdekaan Indonesia. Habib Salim bahkan ikut serta membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda dengan tenaga fatwa dan pidatonya yang berapi-api. Ulama yang ahli dalam berdebat dan orator ulung ini pernah ditangkap pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Meski ditangkap, semangatnya dalam berjuang dan berdakwah sama sekali tidak surut. Yang kedua ada Habib Ali Kuitang, yang mana Habib Ali Kuitang ini bermarga Al-Habsyi, merupakan tokoh penting dalam jaringan habaib pada akhir abad ke-19. Beliau lahir pada tanggal 12 Jumadil Awal 1286 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 April 1870 Masehi. Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 20 Rajab 1388 Hijriah atau tanggal 13 Oktober 1968 Masehi. Pada tahun 1886 di tanah air, Habib Ali Kuitang berguru kepada para alim ulama yang berada di Indonesia. Beliau bahkan juga membangun pengajian tetap di Majelis Ta'lim Kuitang dan di tempat lainnya di seluruh Indonesia, mulai dari desa terpencil hingga luar negeri. Para tokoh era pergerakan nasional seperti Habib Usman bin Yahya, Habib Ali Kuitang juga merupakan tokoh politik dan pejuang kemerdekaan pada masa itu. Beliau aktif di Partai Syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokroaminoto dan Haji Agus Salim. Di zaman pendudukan Jepang, Habib Ali Kuitang pernah dipenjara bersama Haji Agus Salim dengan mengobarkan semangat anti penjajah dengan membawa ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi yang menganjurkan melawan penjajah. Habib Ali Kuitang pernah mengungkapkan, penjajah adalah penindas, kafir dan wajib diperangi. Selanjutnya ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau lahir di Taris, Hadramaut, Yaman pada tanggal 15 Maret 1892 Masehi. Selain dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Tengah, beliau juga dikenal sebagai tokoh nasionalis anti penjajahan yang militan. Kesetiaan dan rasa kagumnya pada Soekarno diungkapkan dalam sebuah syair kemerdekaan yang ditulis oleh Habib Idrus pada tahun 1945. Semasa hidupnya, Habib Idrus selalu berjuang dalam ranah pendidikan dan perjuangan kemerdekaan. Madrasah Al-Khairat yang didirikan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selain sebagai media dakwah Islam juga menjadi pusat perlawanan dan doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Meski berdarah Arab,
Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengungkapkan cintanya pada Indonesia dengan cara yang luar biasa. Yang keempat ada Syarif Hamid II yang memiliki nama lengkap Habib Abdul Hamid Al-Ghedri, merupakan seseorang Habib sekaligus Sultan di Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau yang merancang lambang Garuda Pancasila. Lelaki yang juga akrab disapa Sultan Hamid II ini merupakan putra sulung Pontianak ke-6 yang lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 Masehi dan meninggal di Jakarta tanggal 30 Maret 1978 Masehi. Beliau menempuh pendidikan di ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Meski tidak tamat di Bandung, Syarif Hamid II lulus dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Setelah lulus pada tahun 1937, Syarif Hamid dilantik sebagai perwira dengan pangkat letnan 2. Dalam perjuangannya, beliau juga ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Saat menjabat sebagai Menteri Negara Sonder Portofolio pada 10 Januari 1950, dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Sultan Hamid. Susunan teknis pembuatan lambang negara ini antara lain diisi oleh Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro, Pelau Pesi, Muhammad Nasir, dan Ngabehi Pobat Jaraka. Habib Hamid Al-Ghedri memang dari dulu dikenal sebagai Sultan Hamid, karena jika beliau dikenal dengan sebutan Habib, maka beliau akan ditahan oleh para penjajah Belanda. Yang kelima, Habib Hussein. Habib Hussein merupakan pencipta lagu Hari Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan 17 Agustus yang biasa diputar menjelang Hari HUT Kemerdekaan Indonesia dengan nama asli Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus 1916 Masehi. Semasa hidupnya, Habib Hussein Mutahhar dikenal sebagai sosok seniman dan musisi yang handal. Selain itu, beliau juga dikenal karena rasa berbaktinya kepada negara. Selain menciptakan lagu Hari Kemerdekaan, Habib Hussein Mutahhar juga menciptakan lagu Himen Syukur, di mana lagu ini merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah 5 Habib pejuang kemerdekaan rakyat Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa zaman dulu Habib tidak terkenal seperti halnya sekarang. Beliau menutupi identitasnya untuk melindungi jati dirinya sendiri, karena waktu itu jika ada seorang Habib maka akan ditawan dan akan dibunuh oleh penjajah Jepang maupun Belanda. Sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini akan bertambah rasa cinta dan rasa kagum kepada para habaib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.